Baik, Assalamualaikum warahmatullahi semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 10 dengan nama-nama anggota berikut yang akan memaparkan materi mengenai jawawut dan pengolahannya. Mungkin untuk materi pertama bisa dilanjutkan oleh Neng dan teman-teman lainnya. Silakan. Baiklah, yang pertama di sini pengertian dari jawawut itu sendiri. Jawawut adalah biji sereal berbentuk bulat secara alami tersedia dalam berbagai warna dan ukuran tergantung varietasnya. Millet atau jawawut ini adalah bagian dari famili Poaceae bersama dengan jagung dan juga sorghum. Baik, selanjutnya adalah morfologi jawawut, di mana morfologi tanaman ini menyerupai morfologi tanaman padi, dengan umumnya memiliki tinggi tanaman sekitar 100-150 cm, daunnya berbulu, ligulanya pendek, serta daunnya berbentuk pedang linier. Untuk struktur bunganya sendiri ini berupa mala yang berbentuk silinder atau elips, lalu tongkol kompak dan padat panjangnya bisa mencapai 15-200 cm. Untuk kandungan gizi, jawawut sendiri itu terdiri dari serat sebesar 1,4%, karbohidrat 84,2%, protein 10,7%, dan lemak 3,3%. Jenis-jenis jawawut itu ada 6. Yang pertama ada Rafinger millet, yang kedua jawawut ekor rubah, ketiga jawawut putih, keempat jawawut lumbang. Baiklah, selanjutnya itu untuk pengolahan dari jawawut menjadi produk. Yang pertama itu jawawut dibuat menjadi cookies. Nah, untuk pembuatan cookies sendiri itu dibuat menjadi 3 tipe cookies, yaitu tipe A dengan 40% tepung terigu, 60% tepung jawawut, tipe B 55% tepung terigu dengan 45% tepung jawawut, dan tipe C yaitu 50% tepung terigu dan 50% tepung jawawut. Nah, lalu bahan-bahan tambahan lainnya yang digunakan seperti seperti baking powder, margarin, gula bubuk, dan vanila. Selanjutnya, semua bahan dicampur menjadi satu dan ditambahkan air hingga adonan kalis dan siap. Adonan kemudian diletakkan di atas lalapan, digulung hingga diperoleh ketebalan dan tekstur yang seragam. Lalu yang selanjutnya, gunakan pemotong biskuit untuk memotong lembaran adonan yang digulung menjadi bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang terakhir, potong adonan yang telah dibentuk, kemudian dipanggang pada suhu sekitar 165 derajat Celcius selama 15 menit, lalu dibiarkan hingga cookies dingin dan dikemas, kemudian dapat disimpan. Selanjutnya adalah pengolahan jawawut menjadi pati, yang dimana di sini adalah pati resisten. Seperti yang kita ketahui, pati resisten adalah fraksi pati yang resisten terhadap hidrolisis enzimatik. Nah, pati resisten ini juga dianggap sebagai serat makanan dan memiliki manfaat kesehatan yang serupa dengan polisakarida non-pati lainnya, di mana pengolahan jawawut menjadi pati ini di dalam era modern sekarang dapat melalui berbagai cara, salah satunya yaitu ekstruksi, dan juga kita dapat menggunakan high pressure processing atau HPP. Untuk aplikasi jawawut dalam industri makanan sendiri, itu bisa menjadi produk roti dengan kelebihan yaitu volume spesifik dan kekerasan remah lebih baik dibandingkan roti gandum. Untuk jawawut yang diolah menjadi snack bar, langkah pembuatan snack bar jawawut yaitu pertama masukkan tepung jawawut, tepung ubi Garut, dan tepung kacang merah, lalu diaduk rata. Lalu ditambahkan bahan lain seperti margarin, kuning telur, maltitol, dan garam, dan diaduk. Selanjutnya, adonan dimasukkan ke dalam loyang, kemudian dipanggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 30 menit. Dan terakhir, kue kering batangan dipotong menjadi bentuk persegi panjang berukuran 2 x 5 cm.
Selanjutnya, jawawut mie. Formula mie dibuat dari campuran tepung, yaitu perbandingan jelai dan tepung terigu 3:7. Dan kemudian adonan dimasukkan ke dalam kantong polietilen selama 15 menit pada suhu 30 derajat Celcius dan digulung hingga mendapatkan lembaran mie. Dan selanjutnya pelakuan peeling menurunkan ikatan air pada serat makanan yang meningkatkan laju transmisi dan mempercepat proses gelatinisasi pati. Dan yang terakhir, 3 kultivar menunjukkan kekuatan tarik tertinggi dan jarak tegangan terpanjang sehingga peeling dapat meningkatkan karakteristik pemasakan. Selanjutnya, jawawut menjadi olahan yogurt, di mana penggunaan jawawut dalam pembuatan yogurt dengan pemilihan kultur terbaik berguna untuk mempersingkat periode fermentasi. Penambahan jawawut sendiri juga mempersingkat proses fermentasi, menambah nutrisi berupa serat yang baik untuk pencernaan dan kesehatan usus. Pengolahan pada yogurt dengan penambahan jawawut umumnya memiliki kesamaan dengan yogurt tanpa penambahan jawawut, hanya saja jawawut harus direndam terlebih dahulu. Kelebihan penggunaan jawawut dalam yogurt, yang pertama IVPD dari produk fermentasi yang dihasilkan meningkat, yang kedua produksi asam asetat dalam produk yogurt yang ditambahkan jawawut memiliki kombinasi regangan terbaik, dan produk akhir fermentasi memiliki efek antimikroba meskipun aktivitas tersebut tidak sama di antara semua asam organik. Selanjutnya, pengolahan jawawut menjadi jawawut instan. Jawawut instan ini dibuat dengan gelatinisasi dan dehidrasi. Pengeringan merupakan salah satu langkah penting dalam persiapan jawawut instan. Pengeringan dengan bantuan gelombang mikro adalah metode penghilangan kelembaban yang lebih cepat. Jawawut instan itu cara membuatnya, pertama jawawut dibersihkan, kemudian itu direndam dengan air selama 3 jam pada suhu kamar. Setelah direndam, ditiriskan dan dikukus selama 40 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Setelah dikukus, jawawut dikeringkan dengan pengering konveksi gelombang mikro pada suhu 60 derajat Celcius dan kecepatan 0,5 meter per second. Warna jawawut kering yang dihasilkan dari pengeringan ini menjadi lebih gelap dan tampak coklat muda, diakibatkan oleh reaksi pencoklatan termasuk reaksi Maillard dan karamelisasi selama proses pengeringan. Tekstur butiran jawawut tampak permukaan yang halus dan padat diakibatkan oleh rekristalisasi dan pati yang tergelatinisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu jawawut roti. Jawawut yang dibuat sebagai bahan dalam pembuatan roti. Formula pembuatan roti barley dengan campuran tepung, tepung gandum, dan sourdough. Sourdough adalah campuran tepung dan air yang difermentasi secara spontan dan diinokulasi dengan bakteri asam laktat dan bakteri. Dalam penelitian ini ada 3 adonan. Yang pertama yaitu 100 gram terigu, yang kedua 50 gram terigu ditambah 50 gram tepung jelai tanpa kulit, dan yang ketiga 100 gram tepung jelai tanpa kulit. Kemudian tepung dan sourdough dan air dicampur rata dengan mixer berkecepatan tinggi terus-menerus selama 20 menit pada kecepatan 11 rpm. Setiap adonan roti yang dihasilkan dibagi menjadi 5. Tempatkan dalam cetakan roti sandwich dengan tinggi 15 cm, lebar 15 cm, panjang 40 cm. Kemudian didiamkan 1 jam di suhu 23 derajat Celcius. Setelah itu dipanggang pada suhu 190 derajat Celcius selama 45 menit. Roti yang telah dipanggang kemudian didinginkan pada suhu kamar selama 5 jam. Kemudian dikemas dalam kantong kertas sebagai lapisan dalam dan kantong plastik sebagai lapisan luar, dan disimpan di suhu 25 derajat Celcius pada kelembapan 60%. Berikut dasar pustaka yang kami gunakan dalam merujuk PPT ini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, untuk penanya pertama kepada Arthur, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator.
Jadi di sini saya akan bertanya, apa keuntungan penambahan sourdough pada pembuatan roti jawawut? Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk penanya selanjutnya kepada Rini, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya dari kelompok 9 izin bertanya ke kelompok 10. Apa keuntungan atau kelebihan cookies yang dibuat dari tepung jawawut? Dan apakah yang dapat dikatakan sehat dan aman untuk orang yang menderita diabetes? Itu saja. Terima kasih moderator. Terima kasih kembali. Untuk penanya selanjutnya dipersilakan Jovanka. Baik, saya Jovanka Cikamadova dari kelompok 4 akan bertanya, kenapa pada pembuatan jawawut instan digunakan pengeringan dengan bantuan gelombang mikro? Baik, itu aja. Terima kasih Jovanka. Baik, untuk teman-teman dari kelompok 10 yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk Neng, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Rini Permatasari, apakah kelebihan dari cookies yang dibuat oleh tepung jawawut ini. Nah, jadi jawawut atau tepung dari jawawut ini dapat melepaskan gula secara perlahan sehingga memiliki indeks glikemik yang rendah. Selain itu juga kandungan glutennya itu kurang atau kandungan glutennya tersebut rendah. Seperti yang kita ketahui, gluten itu dapat meningkatkan kadar gula sehingga dengan kelebihan tepung ini rendah gluten, maka cookies tersebut juga dapat aman ataupun sehat untuk orang-orang yang menderita diabetes. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, Neng. Kepada Rini, apakah jawabannya bisa diterima? Baiklah, terima kasih atas kesempatan, atas jawabannya, Neng. Terima kasih kembali. Selanjutnya kepada Ya Mustafa, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Arthur. Pertanyaan tadi adalah, apa keuntungan penambahan sourdough dalam pembuatan roti jawawut? Nah, jawabannya yaitu keuntungan penambahan sourdough dalam pembuatan roti jawawut yaitu dapat meningkatkan volume, tekstur, rasa, fitur gizi, dan sensorik. Kemudian juga dapat memperpanjang umur simpan dengan memperlambat proses stalling dan menghambat pertumbuhan jamur. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ya Mustafa. Kepada Arthur, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, sangat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya untuk Dwi, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jovanka Cikamadova. Kenapa pada pembuatan jawawut instan itu digunakan pengeringan dengan bantuan gelombang mikro? Karena pengeringan dengan gelombang mikro ini, waktu pengeringan itu disingkat, terus konsumsi energi itu berkurang, kualitas produk yang lebih baik, dan fleksibilitas dalam memproduksi berbagai macam produk kering. Pemanasan gelombang mikro ini tidak menyebabkan kerusakan pada struktur jawawut yang dimasak selama pengeringan. Baik. Terima kasih, Dwi. Untuk Jovanka, apakah jawaban bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada hari ini, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.